Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Fasilitator dan Bapak Ibu rekan-rekan semua peserta PKP. Perkenalkan, nama saya Novalina BR Nababan SKPM. Saya dari Poltekkes Kemenkes Tanjung Karang. Saya mencoba untuk memaparkan tugas kita hari ini, learning journal kita terkait dengan pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Teknik komunikasi publik. Komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi, pesan, ide, gagasan dari satu pihak kepada pihak lain. Komunikasi publik adalah proses penyampaian informasi kepada banyak orang. Menurut Ruben and Stewart, komunikasi publik memainkan peran penting dalam menciptakan dan menyebarluaskan pesan yang penting bagi kegiatan kita sebagai individu dan kegiatan kita dalam hubungan kelompok, komunitas, organisasi, dan masyarakat. Teknik komunikasi publik, teknik public speaking, teknik presentasi, teknik menulis di media massa, baik offline maupun online, teknik menulis di media sosial, teknik berbicara di radio dan televisi, teknik berhubungan dengan media. Bagaimana peran pejabat pengawas dalam mengelola komunikasi publik, menyelenggarakan dan mengelola komunikasi internal di lingkungan organisasi. Kedua, menerima keluhan masyarakat dan meneruskannya kepada pimpinan lembaga. Ketiga, menyusun dan memberikan tanggapan terhadap keluhan masyarakat. Keempat, menyebarluaskan informasi kebijakan pelaksanaan dan hasil kegiatan unit kerja. Perencanaan kegiatan pelayanan publik. Perencanaan pelayanan publik merupakan proses penentuan tentang apa dan mengapa melakukan sesuatu, termasuk jadwal serta sumber daya yang dibutuhkan, seperti dana, tempat, sarana prasarana, standar, serta maklumat pelayan. Ada 5 tahapan dalam perencanaan pelayanan kegiatan publik, yaitu 1. Identifikasi kelompok masyarakat yang menjadi target pelayanan. Outputnya adalah jumlah kelompok masyarakat yang dilayani. 2. Analisis faktor-faktor internal dan eksternal, serta asumsi-asumsi. Outputnya adalah hasil identifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, ancaman, serta asumsi-asumsi. Ketiga, penentuan kegiatan pelayanan sesuai visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program. Outputnya adalah rumusan visi serta hasil identifikasi kegiatan-kegiatan. Keempat, penjadwalan kegiatan. Outputnya adalah jadwal kegiatan. Dan yang terakhir, kelima adalah sumber daya yang dibutuhkan. Outputnya adalah jumlah dan jenis sumber daya yang dibutuhkan. Penyusunan RKA pelayanan publik. Pentingnya penyusunan rencana kerja dan anggaran didasarkan bahwa setiap kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus didahului dengan perencanaan yang baik, dan dalam pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat anggaran yang dibutuhkan. Bahwa kegiatan yang kita lakukan ini diikuti dengan anggaran yang semuanya inline dengan tujuan pembangunan nasional dan pembangunan daerah. Bahwa anggaran yang disusun harus mengacu kepada program prioritas nasional, program prioritas kementerian dan lembaga, RPJM ataupun RPJMD, kegiatan strategis daerah, dan program prioritas perangkat daerah. Transformasi anggaran metode tradisional ke anggaran berbasis kinerja saat ini adalah suatu upaya melakukan modernisasi dalam sistem anggaran negara sejalan dengan tuntutan good public governance dan perlunya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara. Sebagai jawaban atas tuntutan modernisasi sistem anggaran dan perlunya efisiensi dan efektivitas penggunaan keuangan negara, lahirlah anggaran berbasis kinerja. Anggaran berbasis kinerja merupakan sistem penganggaran yang memberikan fokus pada fungsi dan kegiatan pada suatu unit organisasi, di mana setiap kegiatan yang ada tersebut harus dapat diukur kinerjanya. Karakteristik umum yang dimiliki oleh anggaran berbasis kinerja adalah komprehensif, terintegrasi, proses pengambilan keputusan yang rasional, berjangka panjang, spesifikasi tujuan dan perankingan prioritas, analisis total cost dan benefit, berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input, lalu terakhir adanya pengawasan kinerja. Pelayanan publik digital. Sistem pelayanan terpadu merupakan satu kesatuan proses pengelolaan pelayanan terhadap beberapa jenis pelayanan yang dilakukan secara terintegrasi dalam satu tempat, baik secara fisik maupun yang dilakukan dengan memadukan pelayanan secara elektronik. Jenis-jenis pelayanan publik berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama adalah transaksi, di mana terjadi transaksi yang berhubungan dengan perpindahan uang. Nah, aplikasi ini jauh lebih rumit
dibandingkan dengan aplikasi lainnya. Yang kedua adalah publikasi. Jenis ini merupakan implementasi dari e-government yang termudah karena selain proyeknya yang berskala kecil, kebanyakan aplikasinya tidak perlu melibatkan sejumlah sumber daya yang besar dan beragam. Ini bisa contohnya website pemerintahan. Yang ketiga adalah interaksi. Berbeda dengan jenis publikasi yang sifatnya pasif, pada pelayanan jenis interaksi telah terjadi komunikasi dua arah antara pemerintah dengan pihak yang berkepentingan. Ini contohnya adalah portal dan kanalin dengan instansi lainnya. Manajemen mutu. Manajemen mutu adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau jasa yang diberikan organisasi. Produk instansi pemerintah pada umumnya adalah jasa, yaitu pelayanan publik. Namun kualitas pelayanan sangat penting di Indonesia. Lalu ada beberapa dasar yang mendasarinya, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Dan yang ketiga, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan yang mewajibkan unit atau satuan kerja pelayanan di instansi pemerintah untuk membuat dan menerapkan standar pelayanan sebagai ukuran mutu atau kualitas. Manajemen pengawasan. Menurut Sondang Pesiagian tahun 2005, manajemen adalah keseluruhan proses kerjasama antara dua orang atau lebih yang didasarkan atas rasionalitas tertentu untuk mencapai tujuan yang ditentukan sebelumnya. Unsur-unsur manajemen ada man, money, material, mesin, metode, dan market. Fungsi manajemen ada planning, organizing, staffing, directing, dan controlling. Pengawasan merupakan suatu proses, kegiatan, atau aktivitas yang memiliki maksud dan tujuan. Secara umum, tujuan pengawasan adalah untuk menghindari kemungkinan adanya terjadinya penyelewengan atau penyimpangan, baik yang bersifat anggaran, budgeting, ataupun proses, prosedur, serta kewenangan atau authority. Oleh karena itu, maka tujuan dari pengawasan pada dasarnya tergantung kepada fokus yang diawasinya. Menurut Al-Amin 2006 mengemukakan bahwa manajemen pengawasan adalah kegiatan pengawasan melalui proses pengendalian pengawasan secara manajerial dengan menggunakan metode dan sistem pengorganisasian, perencanaan, kebijaksanaan, prosedur, pembinaan personel, pencatatan hasil pengawasan, pelaporan hasil pengawasan, dan evaluasi terhadap hasil pengawasan. Unsur-unsur manajemen pengawasan, sumber daya manusia, sarana prasarana pendukung, anggaran, teknik dan mekanisme pengawasan, lingkup pengawasan, dan tujuan pengawasan. Dalam kebijakan sistem pengendalian internal pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang dikenal dengan SPIP. Pengendalian pelaksanaan pekerjaan. Tujuan daripada pengendalian adalah menjaga segala sesuatu tetap berada pada jalurnya dan memastikan bahwa rencana mengenai sasaran. Bagaimana peran pengawas dalam proses pengendalian? Pertama, bertindak seperti seorang hakim, mengamati apa yang sedang dan telah terjadi di bagian atau unitnya untuk memantau apakah kegiatan atau keadaan dan hasil kerjanya sesuai dengan yang diharapkan, lalu membandingkan hasil pengamatan atau pengukuran dengan standar yang seharusnya. Yang kedua adalah berperan sebagai pemecah masalah dan pengambil keputusan. Tidak hanya menyelidiki mengapa kondisi atau hasil berada di bawah standar, melainkan juga harus memperbaiki kondisi dan membawa hasil sesuai yang diharapkan. Langkah-langkah pengendalian. Pertama yaitu menetapkan standar kinerja. Lalu kedua, mengumpulkan data untuk mengukur kinerja. Ketiga, membandingkan hasil dengan standar. Yang keempat, melaksanakan tindakan koreksi. Lalu kita lihat lagi adalah sasaran pengendalian. Yang pertama adalah pengendalian biaya dan waktu. Kedua, pengendalian teknis. Dan ketiga, pengendalian administratif. Demikian Bapak Ibu fasilitator yang saya hormati dan rekan-rekan sekalian. Paparan saya kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.